Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baiklah, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Oke, kalau begitu silahkan dibuka bukunya ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan bilangan bulat, tentunya adik-adik semua sudah mempelajari tentang apa itu pengukuran sudut. Di mana pengukuran sudut adalah salah satu materi yang diajarkan di semester 2 kelas 4. Nah, apakah kalian tahu siapa yang menemukan sudut? Ya, yang menemukan sudut adalah Abu Nasr Mansur Ibnu Ali Ibnu Irak atau akrab disapa Abu Nasr Mansur pada tahun 960 Masehi sampai 1036 Masehi. Beliau adalah seorang ahli matematika muslim dari Persia. Nah, adik-adik, apakah di sini ada yang tahu alat untuk mengukur suhu? Ya, benar. Alat untuk mengukur suhu yaitu termometer. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu suatu zat dengan pengukuran menggunakan termometer. Untuk menyatakan suhu di bawah 0 derajat Celcius digunakan tanda negatif. Baiklah adik-adik, kita masuk ke bilangan bulat. Apakah kalian tahu bilangan bulat itu apa? Bilangan bulat yaitu bilangan yang dapat dituliskan tanpa komponen desimal atau pecahan. Bilangan bulat juga meliputi bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan bulat 0. Nah, adik-adik bisa lihat garis bilangannya. Nah, kita masuk ke operasi hitung bilangan bulat. Nah, adik-adik, pada operasi hitung bilangan bulat meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Di kelas 4, kita telah mempelajari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kedua jenis operasi hitung ini akan dipelajari lebih lanjut. Kita juga akan mempelajari perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, sebelum kita masuk materinya, kalian harus mengetahui terlebih dahulu untuk tanda pengerjaannya, yaitu yang pertama, bilangan bulat positif dikali bilangan bulat positif sama dengan bilangan bulat positif. Yang kedua ada bilangan bulat positif dikali bilangan bulat negatif sama dengan bilangan bulat negatif. Yang ketiga ada bilangan bulat negatif dikali bilangan bulat positif sama dengan bilangan bulat negatif. Yang terakhir ada bilangan bulat negatif dikali bilangan bulat negatif sama dengan bilangan bulat positif. Nah, adik-adik bisa lihat gambarnya seperti ini. Contohnya yang pertama, min 4 dikali 3 ditambah 5 dikurang 6 dibagi dalam kurung min 2 sama dengan hasilnya min 4. Yang kedua ada 2 dikali dalam kurung min 6 dikurang 1 ditambah dalam kurung min 8 dibagi 4 sama dengan min 15. Yang ketiga ada min 5 dikurang 1 dikali 3 ditambah dalam kurung min 4 dibagi 2 sama dengan min 10. Yang keempat ada 5 ditambah dalam kurung min 9 dibagi 3 dikurang dalam kurung min 5 dikali 1 sama dengan 4. Contoh dalam penjumlahannya seperti ini. 4 ditambah 3 sama dengan N. Maka untuk N itu hasilnya berapa? 4 ditambah 3 hasilnya tuh 7. Nah, kita bisa lihat penjumlahan bilangan positifnya seperti ini pada garis bilangan gitu. Adik-adik bisa dilihat ya. Nah, lalu ada contoh untuk pengurangannya. Contohnya seperti ini. Min 3 dikurang 2 sama dengan N. Misalnya Andi meminta permen kepada Anita 3, lalu Andi meminta kembali permen 2 dari Anita. Maka berapa jumlah hutang permen Andi kepada Anita? Berapa? Yaitu min 5. Nah, adik-adik bisa juga lihat pada garis bilangannya seperti ini. Nah, untuk contoh perkalian terdiri atas 2 faktor. Faktor pertama, pada setiap perkalian berkurang 1 dari faktor sebelumnya. Nah, sedangkan faktor yang kedua yaitu tetap. Misalnya seperti ini. Min 1 dikali 3 sama dengan 3 dikali dalam kurung min 1. Nah, ini adalah sifat pertukaran pada perkalian.
Nah, pada perkalian seperti ini, 2 dikali 3 sama dengan 6. Sedangkan min 2 dikali 3 sama dengan min 6. Ada juga contohnya seperti ini. 10 dibagi 5 sama dengan n. 10 sama dengan 5 dikali n. N sama dengan hasilnya 2. Apakah kalian sudah paham atau ada yang mau ditanyakan? Kalau begitu, kita lanjut ke sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Nah, adik-adik, pada permasalahan yang seperti inilah yang dapat diselesaikan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Lalu, apa saja sih sifat-sifatnya? Yuk, mari kita simak lagi. Yang pertama ada sifat komutatif, yaitu sifat pertukaran. Contohnya, min 4 ditambah 17 sama dengan 17 ditambah dalam kurung min 4. Nah, hasilnya yaitu tetap aja sama. Min 4 ditambah 17 sama dengan 13. 17 ditambah dalam kurung min 4 sama dengan hasilnya 13. Lanjut ke sifat asosiatif, yaitu sifat pengelompokan. Contohnya, 5 ditambah 12 ditambah dalam kurung min 5 sama dengan dalam kurung 5 ditambah 12 ditambah dalam kurung min 5 sama dengan 17 ditambah dalam kurung min 5 sama dengan 12. Nah, ada lagi. 5 ditambah 12 ditambah dalam kurung min 5 sama dengan 5 ditambah dalam kurung 12 ditambah dalam kurung min 5. Hasilnya sama dengan 5 ditambah 7 sama dengan 12. Itu untuk sifat asosiatif. Nah, penjumlahan bilangan bulat dengan 0 hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, seperti contohnya 125 ditambah 0 sama dengan 1225, atau bisa juga 0 ditambah dalam kurung min 12 sama dengan min 12. Ini juga bisa disebut dengan identitas penjumlahan. Ke materi berikutnya, yaitu sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Ada yang tahu apa saja sifat-sifat perkalian bilangan bulat? Ya, yang pertama ada sifat komutatif, yaitu pertukaran. Ada juga sifat asosiatif, yaitu pengelompokan. Dan ada juga sifat distributif, yaitu penyebaran. Nah, adik-adik, di sini ada soal, silahkan adik-adik kerjakan semampunya. Soalnya yang pertama, 17 dikali dalam kurung 45 dikurang 24 sama dengan dalam kurung 17 dikali 45 dalam kurung dikurang dalam kurung 17 dikali 24. Nah, operasi hitung di atas menggunakan sifat apa? Yang kedua yaitu contoh penggunaan sifat asosiatif pada operasi hitung. Dalam kurung 72 ditambah 54 ditambah 93. Yang ketiga ada hasil dari min 239 ditambah dalam kurung min 123 ditambah 214 adalah titik-titik. Silahkan diisi adik-adik. Nah, untuk materi hari ini telah selesai. Baik, kita cukupkan dulu dan terima kasih kepada adik-adik semuanya karena telah mengikuti pembelajaran dengan sangat ekspresif sekali. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.